episode kedua Samawa, sharing bersama Ikhwan dan Akhwat. Nah, narasumber kita kali ini adalah seorang wanita yang menjadi seorang pemimpin, yang sedang menjadi seorang pemimpin di sebuah organisasi. Siapa dia? Ini dia Kak Asy Wulandari. Nah, beliau adalah seorang perempuan yang sedang menjadi seorang pemimpin nih teman-teman. Ya, silakan Kak memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy Wulandari yang insya Allah akan diamanahkan menjadi Ketua Umum IMM APK UMJ periode 2019-2020. Nah, Kak kan sekarang seorang pemimpin ya, yang biasanya pemimpin itu adalah seorang laki-laki. Nah, menurut Kakak, seorang pemimpin itu menurut Islam itu seperti apa? Yang Islamnya itu mungkin kriterianya kali ya. Saya pernah baca kalau Allah itu menyebutkan dalam Al-Quran itu perempuan sih, pemimpin yang baik itu pemimpin yang kuat dan amanah. Nah, kuatnya ini dalam artian dia profesional dalam mengerjakan sesuatu yang diamanahkan oleh seseorang yang memilih dia menjadi seorang pemimpin. Mungkin seperti itu. Tapi nggak kedua itu aja. Jadi kita sebagai pemimpin juga harus menjadi suri tauladan bagi staf yang lainnya atau anggota lainnya, karena kan kita posisinya jadi pemimpin gitu. Jadi pemimpin itu harus menjadi tauladannya bawahannya, karena biasanya tuh yang bawahannya ini atau staf lainnya itu menilai seorang pemimpin ini pasti yang udah punya pengalaman banyak nih. Jadi bagaimanapun si pemimpin ini harus menyontohkan yang baik kepada bawahan-bawahannya tersebut. Nah, Kak kan seorang perempuan nih yang sedang menjadi seorang pemimpin. Menurut Kakak bagaimana tanggapan Kakak seorang perempuan itu bisa menjadi seorang pemimpin? Kalau tanggapannya mungkin yang udah kita ketahui ya, di negara Indonesia presiden perempuan itu udah ada ya, itu Ibu Megawati. Nah, jadi di sini sebelumnya juga di IMM itu sudah ada 3 ketua umum yang perempuan, yaitu Kak Ipeh, Kak Wanda, Kak Peggy. Nah, selanjutnya itu saya gitu. Nah, kalau untuk bagaimananya, sebenarnya sih kalau saya pribadi itu karena sebelumnya sih emang tidak berkeinginan untuk menjadi pemimpin di IMM ini ya. Jadi karena itu teman-teman saya pada mempercayai saya sebagai pemimpin di IMM atau ketua umum di IMM. Jadi ya kenapa enggak gitu, karena itu juga bagian dari amanah teman-teman semua yang sudah mempercayai saya sebagai ketua umum. Dan situ sebelumnya pun emang nggak berkeinginan menjadi ketua umum, tapi karena saya nih kalau misalnya tidak mencoba yang lebih jauh lagi tuh nanti kita tuh nggak bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi mau nggak mau kita harus keluar dari zona aman yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya, seperti itu. Ada nggak sih Kak motivasi tersendiri yang mendorong Kakak gitu untuk menjadi pemimpin gitu? Dan mungkin ada role modelnya gitu kan? Mungkin kalau misalnya role model Khadijah binti Khuwailid ya, walaupun bukan sebagai pemimpinnya, tapi saya tuh ingin sikap atau sifat saya itu seperti beliau, yang wanita terhormat, begitu mulia, dan juga bahkan sangat cerdas gitu dalam segala hal gitu kan. Saya ingin walaupun masih belajar, tapi kenapa enggak gitu kita mencontoh seperti beliau ini yang masya Allah banget gitu karakter beliau. Kan biasanya nih penyelesaian masalah seorang perempuan dengan laki-laki itu berbeda. Nah, apalagi Kakak ini kan seorang pemimpin, bagaimana harus bisa menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana Kakak bisa menyelesaikan masalah gitu dengan biasanya kan tabiat seorang perempuan dan laki-laki berbeda. Mungkin yang sudah kita ketahui kan, kalau laki-laki ini kan lebih ke logika ya, perempuan itu lebih ke perasa. Tapi
karena saya dari kecil itu lebih bergaul dengan laki-laki, jadi laki-laki ini bisa memotivasi saya gitu dengan cara berpikirnya dengan logika gitu. Apalagi sebagai pemimpin perempuan, saya diusahakan jangan menggunakan perasaan, walaupun masih ya adalah dikit-dikit ya perasaan ya gimana gitu ya. Tapi saya juga belajar untuk menyelesaikan masalah dengan cara logika, dan itu ya nggak usah lah, apalagi kan kita menjadi tauladan juga bagi yang lainnya, dan jangan pula kita menyelesaikan masalah ada bawa perasaan gitu. Jadi diusahakan ketika saya menyelesaikan masalah itu kita lihat dulu nih ini kenapa bisa kayak gini. Nah itu kita pikirin dulu sendiri. Kalau saya pribadi tuh saya mikirin dulu sendiri, baru kalau misalnya oh ternyata ini, baru saya bukan share sih, tukar pikiran sama seperti sekretaris saya atau bendahara saya gitu untuk menyelesaikan masalah di organisasi IMM. Jadi ininya kayak komunikasi. Iya, komunikasi dengan yang intinya dulu gitu, baru bisa kayak yang lainnya. Kalau misalnya kita udah tidak menemukan jalan keluarnya, baru ke yang lain gitu. Oh ini gimana nih menyelesaikan masalah seperti ini gitu. Nah, Kak, seandainya nih ada seorang wanita itu kan biasanya pemalu gitu kan, tapi dia ingin menjadi seorang pemimpin atau leader gitu, tapi dia tidak bisa mengungkapkan keinginannya itu. Nah itu gimana tuh Kak tipsnya? Nah mungkin latar belakang juga menjadi kendala bagi seorang perempuan ya. Biasanya perempuan ini itu pemalu, terus karena latar belakang yang tidak pernah mengikuti kayak organisasi, jadi kan kayak mau ngomong di depan aja tuh susah gitu. Sebenarnya saya juga latar belakangnya bukan organisasi. Waktu SMP, SMA itu tidak ada sama sekali, tapi ketika di kuliah itu saya ingin kalau misalnya saya kayak gini terus gimana saya mau maju gitu. Jadi saya ngelihat teman-teman ketika masuk IMM ya, kita bertemu dengan orang banyak yang pemikirannya itu berbeda-beda. Disitulah saya memotivasi saya sendiri, kok teman saya bisa, kenapa saya enggak, dan itu yang saya masih belajar terus-menerus. Jadi untuk yang masih kayak pemalu itu, ayolah kita keluar dari zona aman gitu, karena kalau kita masih di lingkupan misalnya tempurung di dalam situ terus tuh mau sampai kapan kita bisa berkembang? Kita bisa-bisa ketinggalan sama yang lainnya. Terima kasih Kashi untuk sharing-sharingnya, benar-benar bermanfaat buat semuanya. Mungkin kakak ada sedikit motivasi buat semuanya? Oh iya, baik, untuk semuanya yang mungkin menonton acara ini atau anggota-anggota saya atau BBS saya atau kader-kader IMM, saya sih berharap nanti periode kedepannya bisa Imawati lagi gitu yang jadi pemimpin, karena kita harus keluar dari zona aman kita. Jangan malu-malu. Kalau misalnya kita udah percaya diri, udah jalan aja gitu. Semasih kita merasa itu benar, jalankan saja gitu. Nanti juga karena gini teman-teman, niat baik itu emang belum tentu diterima dengan baik, tapi jika kita melakukan dengan baik, insya Allah akan mendapat hasil yang baik. Ya, terima kasih Kak. Ya, sama. Ya, terima kasih teman-teman udah menonton video kita kali ini. Sharing-sharing kita kali ini cukup sampai di sini. Bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang pemimpin, cukup yakinkan diri kalian bahwa kalian bisa menjadi seorang pemimpin. Jangan lupa tonton video Samawa selanjutnya di episode selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, and comment, dan share ke teman-teman yang lain agar bermanfaat video kita. Dan cukup sekian dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.